Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imad dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imad. Ah, ini narasi provokasi. Ingat, narasi provokasi. Bukan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia itu, Belanda itu. Itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Kenapa kok mereka nggak marah? Justru karena ngomong ini petentang, ya Allah ya Rabbi. Kalau nggak betantang petenteng bukan lu namanya. Lu kerja lu kan betantang petenteng, sok tahu. Berarti huwahumahum. Mungkin ada skenario di balik itu. Udah mulai halus skenario. Bilang aja lu salah ngomong. Asal monyong. Skenario. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Ya, nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka nasab ini nih, yang bersambung kepada Rasulullah ini nih, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya. Harusnya kalau mau bicara masalah keutamaan begini, itu bukan kita orang yang berkata. Harusnya para ustadz, harusnya para kiai. Lah kalau enggak harusnya ente, kok ente tuju terus ceramah. Nasab. Saya cucu Nabi. Kalau seharusnya itu kenapa lu masih ngomong? Memang ya. Sebab kalau kita orang yang ngomong, nanti disangkanya, oh Habib itu sombong, oh ngebanggain nasab. Iyalah, lu bukan masalah ngomong ilmu doang. Memang lu membanggain diri lu. Mana sih? Aduh, lu yang setiap hari kalau ceramah selalu keunggulan. Yang dimaksud di situ keunggulan lu. Karena yang Anda ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Oh, bohong ente. Surat Robito, surat dari Robitah Alawiyah itu tidak mengatakan kalau Wali Songo itu terputus. Bin Syekh, bin Abdullah, bin Syekh, bin Abdul Akbar, Arab tu Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu di sini. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini. Dia maksudnya Ali Zain Abidin bin Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar al-Idrus Ibn Abi Bakar Syekran Ibn Rahman Syekran Muhammad Allah Insya'an. Letak metodologi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak pernah dituliskan. Ana bilang, Azamat Khan yang sekarang nggak ada. Siapa bilang? Robito mengakui Azamat Khan. Kalau ada keturunannya, kenapa nggak ada? Lu ada nggak? Kesambung nggak? Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Yang ini tidak pernah dituliskan. Berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Nggak dibilang oleh Robito bahwa Azamat Khan sekarang nggak ada. Yang dibilang sama Robito, mereka punya nasab Wali Songo, hanya sampai Wali Songo saja. Nasab setelah Wali Songo itu anak cucunya, keturunannya nggak ada data sama Robito. Nggak ada dibilang, nggak ada sekarang keturunan Azamat Khan sekarang. Nggak ada dibilang gitu Robito. Lu fitnah Robito lu. Saya bagi lihat sini. 要するにハドラマウトの方ではアブドゥルマリックまでしか書いてない。だからインドに行ったってところまでしかやっぱないんですよね。Tapi siapa yang Said Abdul Malik kan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik.
Kan Wali Songo adalah keluarga Ba'alawi, Dzurriyyah Alwi Amul Faqih, itu sumbernya dari Vandenberg. Nah, ini nih orangnya, Vandenberg. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini biar Al-Quran saja yang bicara. Vandenberg ini bukan cuma orang fasik, tapi kafir, orientalis. Dia memang tugasnya ya merusak Islam. هذا عبد الملك هذا عبد الملك. Ya. له عقوبة. Ya. Dia Azmat Khan. Azmat Khan. Ya. Jadi hanya terhenti pada sini saja. Lalu bagaimana menurut Pak Yai sendiri hukum bergelar Habib, Pak Yai? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, kemudian angkuh, termasuk tafakhur bil ansab yang sangat dicacat oleh agama Islam, dan termasuk Ubayyah al-Jahiliyah. Imat bilang habaib Indonesia nggak ada. Sayyidina Ubaidillah itu nggak ada. Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak. Berarti kan dia menafikan Wali Songo. Yang harusnya lebih marah siapa? Ana atau yang aku cucu Wali Songo? Wali Songo bukan ke sana nasabnya. Itu versi kalian. Kalau versi yang sudah maklum di Indonesia, Wali Songo nggak tertaut ke sana. Bukan dari Yaman, dari Maroko, dari Irak, dari Syria. Mana sih ente? Lagi-lagi klaim. Harusnya kalian yang aku cucu Wali Songo. Tapi kenapa pertanyaannya? Lah, lu bilang cucu Wali Songo udah nggak ada. Udah terputus. Kok kalian yang seharusnya kalian cucu Wali Songo? Kan lu menafikan. Memang ini anak Manado satu ini. Yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Beratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Dan hanya ditulis sampai Abdul Malik. Abdul Malik ke bawah nggak ditulis. Tapi di monogram silsilah yang ditulis oleh Robito Alawiyah itu ditulis. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan tidak punya data Wali Songo. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah. Ya. Jadi dari mulai Abdullah Al-Awsat, Abdullah Ali Zain Abidin ini meninggal tahun 1041. 1041. Saya tunjukkan Ali Zain Abidin. Ini Ali Zain Abidin. 1041 Hijri. Hijri. Oke. Zain Abidin. Nah. Zain Nasabah. あるところまである2点で分かっていて、その Zain Abidin Ali. Itu kan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia itu, Belanda itu. Itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Kenapa kok mereka nggak marah? Justru ke anak. Ngomong ini petentang, ya Allah ya Rabbi. Kalau nggak betantang petenteng bukan lu namanya. Lu kerja lu kan betantang petenteng, sok tahu. Berarti huwahumahum. Mungkin ada skenario di balik itu. Udah mulai halus skenario. Bilang aja lu salah ngomong. Asal monyong. Skenario. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Profesor Dr. Christian Sonohogranya ini memiliki nama Islam ketika beliau berpura-pura menjadi ulama ketika masuk ke Aceh dan juga Batavia dan segala wilayah yang ada di Nusantara.
Syekh Abdul Ghaffar. Cuman sekarang kita ada orang baru. Kalau menurut saya sih, walaupun saya tidak percaya dengan reinkarnasi, seolah-olah seperti reinkarnasi ya. Kalau nggak ngingkar ya nggak makan nasi. Snok Bahar Gronje. Goblok. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pintar. Padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Kalau bedanya dengan Senohogronyo, orang Eropa seolah-olah menjadi orang pribumi. Kalau yang ini beda lagi. Orang pribumi seolah-olah merasa Eropa. Kalau Senohogronyo rambutnya dihitam-hitamkan, alisnya dihitam-hitamkan, jenggotnya dihitam-hitamkan, supaya kelihatan seperti pribumi dan bisa berbaur. Kalau Bahar Gronyo, dia memirang-mirangkan. Yang memberikan sumber sejarah siapa? Ada nama Snok Hurgonje. Nah, ya. Ada Vandenberg. Ada apa lagi tuh? Nah, ini semua pemalsu sejarah semua ini. Termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Ya karena perang lah, Beb. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai zuriatnya Wali Songo, ngaku ulama, ditangkap, dibunuh. Beda sama Njitnya Antum. Njitnya Antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonje. Sahabat baik, mufti Batavia. Dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda. Sepertujuh gajinya Senok Hurgonje. Lah, ya harusnya kan lebih marahnya ke Imat dong. Karena Wali Songo berarti nggak dianggap. Berarti Wali Songo nggak dianggap sama Imat. Ini narasi provokasi. Ingat, narasi provokasi.